nggak bikin konten juga ya? Hah? Jarang kan? Nggak bikin konten tapi bikin kontroversi terus. Bikin kontroversi itu sih. Kita tuh latihan ngasal loh, Mas Nah. Yano. Ngasalnya itu dalam artian kemarin udah tempo, besoknya ke bawah temen tempo lagi. Lusanya interval, Ya. nafsuan kan, pengen cepat-cepat naikin tes kan. Di konten yang kali ini, kalau tadi kita sudah mendengarkan Kang Mizan sempat gagal menjadi juara karena dilewati oleh orang ini. Dan kita akan hadirkan dan untuk klarifikasi kenapa bisa melewati Kang Mizan pada saat Borobudur Marathon 2024 waktu itu dilewatin ya. Dan sebenarnya sosok ini menjadi cukup perhatian saya karena tidak biasanya podium 1 bisa finish cengangas-cengenges, ketawa ketiwi pada saat lomba lari. Kita akan mengundang narasumber kita yang berikutnya langsung jauh-jauh dari Banten. Ada Kang Narman. Tepuk tangan dulu buat Kang Narman. Waduh. Kang Narman, ini dia. Silakan Kang, langsung diambil mikrofonnya. Kita duduk dan terima kasih banyak Kang Narman udah datang di Cerita Lari Podcast. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Yano. Kayaknya semakin tahun kesini ngelihat Kang Narman semakin populer. Itu mungkin pikirannya Mas Yano aja. Enggak. Total follower nambah terus kan? Follower nambah. Nggak bikin konten juga ya? Hah? Jarang kan? Nggak bikin konten tapi bikin kontroversi terus. Bikin kontroversi itu sih. Terutama Iya, yang gitu. kalau yang saya perhatiin ya waktu pertama kali ini siapa finish bisa-bisanya. Saya kan biasanya kalau nge-MC itu kan kalau teman-teman finish sebagai bentuk apresiasi saya videoin lah gitu kan. Iya. Karena kan momentum finish itu kan momentum sakral gitu kan. Iya. Tapi ini bisa-bisanya podium 1 ya kan. Potensial winner 1 ya karena kan kalau dari finish kan belum ini podium ya harus Iya. verifikasi dulu kan. Kok bisa-bisanya yang finish pertama ngevideoin MC dengan santainya. Itu momen aneh juga ya waktu itu. Kebetulan memang lagi happy banget race-nya, bawa HP juga. Saya ya udahlah, pas dari awal memang saya vlog terus kan sampai Oke. finish. Wah, ini kayaknya momen keren banget ini saya videoin MC-nya. Biasanya MC-nya yang videoin. Jadi kayak balas budi ya. Iya, balas budi. Bener banget. Apa karena di rute nggak ada lawan yang sepadan atau gimana Kang? Lawan tetap ada. Ada. Cuma kebetulan waktu itu ya tidak terlalu ketat lah persaingannya. Ambisius sekali ya. Tapi Kang Narman, kalau ini juga pertama kali sebenarnya saya bisa ngobrol intens sama Kang Narman. Jadi kesempatan buat saya pengen tahu Kang Narman ini tidak langsung tiba-tiba kenceng kan. Semua ada prosesnya pasti. Pastinya gitu. dong, ada Dari tahun latihannya. berapa Kang Narman mulai lari Kang? Ya, Mas Yono, saya cerita dari awal ya. Boleh. Sebenarnya saya lari yang olahraga Ya. itu dimulai dari tahun 2016. 2016. Sebetulnya kalau misalnya mau cerita jauh sebelum itu juga saya seorang yang memang aktif juga. Oke. Di bola, di futsal, di bulu tangkis atau kegiatan-kegiatan olahraga lainnya juga. Jadi kalau misalnya untuk larinya sendiri kebetulan itu start di 2016. Oke. Tapi istilahnya saya udah ada basic. Udah ada basic lah ya. Jadi masuk di 2016 itu setahun kemudian, setahun kemudian 2017 lari saya itu langsung sub 20. Langsung sub 20? Langsung sub 5 20, kilonya? 5 kilonya. Kok bisa begitu? Ya itu tadi kan udah ada basicnya. Oke. Udah ada aerobik dan anaerobiknya udah nggak mulai dari nol banget gitu. Berarti ini terjun ke kompetisi pun langsung bisa ini mah gitu. Fakta uniknya di Ya. tahun kedua 2018 itu podium pertama saya di tahun kedua. Oh, setelah Larinya 2 itu, tahun? Ya, larinya itu udah 17 menit. Waduh. Di mana Kang masih ingat podium pertama? Saya coba gali dulu di eventnya Banyakan podium. apa ya? Banyakan Di Tangerang, intinya di Tangerang, Tangerang oke. Kabupaten. Kalau nggak salah itu ada salah satu sekolah STKIP ya, sekolah Ya. penerbangan. Mereka bikin acara lari. Saya dapat juara 3 di situ. Juara Pertama kali 3. podium. Iya. 17 masih juara Iya, itu 2018. 2018 awal. 18. Iya. Oke. Di situ nah terus dari situ kah mulai timbul
percaya diri terus Iya. kompetisi terus. Setelah 2 tahun larian yang jujur aja itu tanpa program. Jujur aja itu 2 tahun pertama itu lari selari-larinya. Karena memang udah ada basic olahraga jadi nggak ragu juga ya, nggak terlalu khawatir cedera karena memang udah boleh dibilang merasa kuat lah. Orang Baduy masa sih nggak kuat gitu kan. Orang Baduy jalan kaki jauh aja kuat ya kan. Iya kayak gitu. Ya, nah 2 tahun pertama memang tanpa program tapi tahun ketiga karena ngerasa seru juga ya lari ya. Ya. Karena waktu itu udah kayak dapet candunya gitu. Ketemu sama teman-teman. Yang dulunya gak kenal jadi kenal banget gitu. Kayak kalau misalnya saya di Baduy kan teman-teman ya teman-teman di Baduy aja kan. Teman-teman desa tetangga kayak gitu. Tapi kalau di lari saya nemuin seseorang yang kok dia kayak ngakuin kita sebagai temennya gitu. Ngakuin kita sebagai kayak saudara kayak apa. Mudahnya terkoneksi karena lari gitu ya? Karena lari. Gara-gara lari kok saya nemuin orang-orang kayak gitu. Dan banyak lagi. Nah di situ mulai saya ngerasa bahwa ini kayaknya seru. Dan tahun ketiga saya coba temuin coach ya, pelatih. Saya ikut programnya itu sekitar 6 bulan di situ. Persiapan untuk apa waktu itu? Waktu itu ya persiapan umum aja. Saya bilang ke pelatih, mau ada event apa? Mau ada lomba apa? Enggak, saya mah pengen latihan aja gitu. Pengen tahu ilmu-ilmu lari itu kayak gimana. Kayak itu. Itu 2018. Berarti 2016 ke 2018 tuh nggak tahu yang namanya easy run. Nggak tahu easy run. Nggak tahu sama sekali. Long run. Nggak tahu. Ya udah, saya mah lari-lari aja gitu Lari ya. aja. Tapi bola masih aktif, olahraga lain? Udah enggak, karena udah cedera ankle. Cedera ankle. Di bola itu saya berhenti gara-gara cedera ankle. Terus habis itu Kang ketemu pelatih gimana? Ketemu pelatih itu kebetulan pelatih pertama itu saya di Cilegon ya. Mungkin namanya populer juga di kalangan pelari yang generasi yang terdahulu ya. Itu namanya Coach Yepta. Suaminya dari Bu Helda. Oh, suaminya Bu Helda Napitupulu. Iya. Oh ya, sekarang kan kalau Bu Helda itu juga salah satu langganan podium di usianya. Langganan podium, iya. Itu. Dan menurun ke anak-anaknya juga kan. Iya. Coach Cipta itu adalah pelatih pertama saya waktu itu mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan, saya juga lupa persisnya. Tapi saya dapat banyak banget ilmu di situ. Tapi karena jauh dari Baduy ke Cilegon itu 3 jam naik motor. Luar biasa. Saya nggak bisa lanjutin, saya bilang ilmunya saya bawa pulang. Saya latihan sendiri. Dari situ memang setelah dapat semuanya, ketemu dengan pelatih, ketemu dengan teman-teman runners, komunitas, dan juga makin sering juga ikut lari. Udah, nyebur di situ, nggak bisa balik lagi. Kang masih ingat ilmu yang paling membekas yang diajarkan oleh Pak Yepta itu apa Kang? Kan dari awal banget nih, gitu. Ilmu yang membekas gitu. Pesan apa yang membekas dari seorang Coach Yepta sama? Kata kunci yang saya ingat banget itu waktu itu strength. Iya, jadi sebagai pelari itu kita harus kuat. Dia bilang kalau misalnya nggak kuat, pelari itu pasti cedera. Iya, jadi beliau Pak Jepta ngajarin saya buat kalau misalnya latihan itu jangan sampai lupa strength trainingnya gitu. Setidaknya seenggak-enggaknya itu seminggu sekali kamu harus ada meskipun volumenya kecil. Harus tetap ada, itu sih. Karena memang jauh sebelum itu saya memang kayak teman-teman pemula lainnya ya lah. Kayak banyak cedera. Saya dapat pelantar juga waktu itu. Jalan susah banget. Sakit banget kena pelantar kan. 2 tahun pertama udah koleksi cedera. Iya cedera, koleksi lah. Waduh parah, saya bisa ingkut-ingkut dan saya jalan kan. Nah disitulah ternyata benar kalau misalnya kita mau lari, apalagi misalnya kita mau lanjutin ke step berikutnya, strength-nya harus benar latihannya. Karena itu basicnya. Itu sih yang saya ingat banget dari Coach Yepta. Dan yang pastinya berbuah hasil lah ya. Betul. Improvement apa yang dirasakan ketika dilatih dengan seorang pelatih gitu, ketimbang kita berlatih lari ya udah dengan otodidak aja gitu. Karena mungkin ini sebagai pilihan ya gitu. Karena beberapa pelari kan memang kita tahu ada yang latihan sendiri sekarang. Latihan pakai program online gitu. Dan kalau Kang Narma sendiri kan pada akhirnya memutuskan untuk mencari pelatih gitu. Improvement apa yang paling dirasakan ketika sudah dibimbing sama pelatih gitu? Setelah 6 bulan tersebut gitu. Ya, yang saya ingat itu sih, yang saya terusin dari pertanyaan yang pertama. Cedera itu udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Iya, karena memang sebelum kita tahu teknik-teknik dasar berlatih, kita tuh latihan ngasal loh, Mas Yano. Ngasalnya itu dalam artian kemarin udah tempo, besoknya ke bawah temen tempo lagi. Lusanya interval, nafsuan kan, pengen cepat-cepat naikin tes kan. Betul, karena cedera terus ya. Karena memang kalau, ini juga kejadian sama saya Kang gitu. Maksudnya awal-awal lari tuh kepikir kayak, kita harus lari sekencang-kencangnya supaya kita bisa hit target. Tapi ternyata ya itu. Enggak kayak gitu konsepnya. Iya, malah yang harus dibangun tuh dengan lari
santai, Lari itu santai. ternyata akan improve latihan gitu loh. Iya itu sih. Jadi yang saya tahu waktu itu kan saya latihan 3 tahun pertama lah boleh saya bilang. 3 tahun Ya. pertama itu saya latihan tanpa pelatih, latihan sendiri. Tapi coach pertama saya bilang ya itu bagus, itu bagian dari basic. Oke. Semua orang seharusnya ya melalui fase itu gitu, melalui Oke. fase pemula kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut ke fase berikutnya yang boleh dibilang ini lebih serius lagi, ya harus ada bimbingan lah. Oke. Seenggaknya kita dapat ilmu kuncinya, nggak harus banyak, nggak banyak kok latihan lari itu. Yang penting kita ngerti beneran. Oke. Ya, yang penting kita ngerti beneran. Nah, setelah itu masuk 2019 dan sekarang jujur saya latihan sendiri. Oh, Itu berarti saya latihan sendiri. setelah sama Coach Yeftan sampai 2019 saja? Iya, Habis itu baru latihan sendiri? latihan sendiri Oke. sampai sekarang. Pasti kan ada yang dirasakan beda nih gitu. Dan kalau saya ya malah ya, kalau sendiri tuh malah kayak lebih susah termotivasi gitu. Kita harus jadi 5 orang setidaknya. Loh? Kalau latihan sendiri. Oh gitu prinsipnya? Saya tuh harus berperan sebagai pelatih. Ya, Saya juga harus berperan jadi psikiater juga. Untuk menangani stresnya. Oke. Saya juga harus berperan jadi nutrisionis juga. Biar ngatur isi piring kita. paling berat Kayak itu. gitu. Itu Makan. susah itu. Terus kayak harus punya guru psikologis dan lain-lainnya. Pokoknya saya bilang kita tuh harus jadi banyak. Kalau mau latihan sendiri, ya enaknya sih ada orang yang ngelatih kita. ya. Tapi kalau misalnya Narman sendiri emang susah ya tinggal di sana tuh. Kalau misalnya coaching online, saya pernah ngobrol gitu ya sama beberapa coach yang coaching online itu saya butuh kalau misalnya pelatih itu saya butuh di samping. Karena Ya. dia yang ngegedor kita. Oke. Kalau online tetap ujung-ujungnya kita lagi dong yang mikirin. Ya, Selama latihan nyiapin ini itunya kita lagi sendiri yang harus ngemotivasi diri sendiri. karena wujudnya nggak kelihatan gitu ya. Iya nggak kelihatan wujudnya, jadi kayaknya saya mendingan ya udahlah saya nyusun sendiri. Ah. Dan alhamdulillahnya memasuki tahun kelima lari saya jadi bagus gitu. Wis, tepuk tangan dulu buat Kang Narman gitu ya. Jadi kalau ditanya apa namanya, kalau tadi Kang Narman bilang saya paling tidak harus menjadi 5 orang gitu ya. Iya. Berarti sekarang Kang Narman aslinya ada 5 orang berarti. Nah, iya saya punya apa tuh? Shinjuku apa tuh? Avatar. Iya. Ada avatar ini ya. Ada skin-skinnya kalau di Ada bahasa skin-skinnya. anak Mobile Legend ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dari 5 orang, dari 5 kepribadian tadi gitu ya. Berperan ketika menjadi seorang pelatih, psikiater, nutrisionis. Iya. Terus juga ada apa lagi tadi kan dua Guru lagi. spiritual. Guru spiritual juga. Satu lagi Apa ya satu lagi tuh kayak motivator pribadi. motivator ya. Kalau yang paling gampang itu berperan sebagai apa dan yang paling susah berperan sebagai yang mana? Yang paling gampang sebagai pelatih. Yang paling gampang pelatih. Sebagai pelatih. Oke. Tinggal ngedor aja, kamu jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini. Nyuruh enak ya. Iya enak. Tinggal bikin aja, kamu hari ini apa? Oke. Seminggu ini apa? 2 minggu ini apa? Udah tinggal gitu Oke. aja kan. Berarti kalau saya lihat kayak Kang Arman ini orangnya yang sudah terstruktur nih. Iya, iya. Kalau mau pergi kemana harus booking tiket dari jauh-jauh hari. Ya salah satunya itu. juga. Karena saya tebak kan, Pasti nggak kebagian tempat. Oke, yang paling susah berarti sekarang dari Yang- 5 kepribadian tersebut. Yang paling susah harus satu ya? Hah? Atau diurutin? Gak usah yang paling susah aja. Yang paling susah itu motivator. Motivator. Suka demotivasi, kehilangan motivasi gitu. Cuaca- harus nyari apa nih kira-kira yang bikin lagi nih. Kan tiap bulan tuh beda. Jangankan tiap tahun. Kan orang suka bilang kalau kemarin kan tahun baru kan. Ya. Tahun baru tuh suka ada resolusi gitu. Resolusi. Resolusinya apa? Seorang pelari Narman ngerasain gitu ya. Ya. Itu nggak bisa loh cuma setahun sekali resolusi. Oke. Harus nemu time frame yang lebih pendek. Oh ya? Sebulan harus nemu sesuatu yang bikin nge-trigger apa nih latihan biar kita latihannya konsisten, biar kita latihannya kayak apa istilahnya kayak misalnya makan porsi latihannya bener gitu kan Oke. suka ditunda-tunda kan cuma diutang-utangin kan kayak udah latihan besok aja deh gitu kan besok aja. Oh. Nah itu harus nemu. Jadi yang susah itu gimana caranya kita nemu segala sesuatu yang bikin kita latihan tuh on fire terus gitu. Oke. Bahkan kalau misalnya saya inget selama latihan buat persiapan BTN Jakim, setiap minggu itu saya mikirnya beda gitu. Jadi saya bikin kayak Ya, apa ya. ya, kayak konsep berpikir gitu ya, kayak Ini menarik mikir, nih. ya, kayak apa nih? Kita harus nge-visualization apa? Buat ngegarap program segini gedenya kan, program buat maraton kan gede banget tuh kan. Capek. Capek. 16 minggu buat Iya. maraton tuh capek. Saya apa ya? Kita harus ngebayangin apa ya? Itu tiap minggu saya pasti nemuin satu visualisasi, nginget-nginget, ngebayang-bayangin gimana caranya supaya bayangan kita itu jadi kebawa ke dalam diri buat jadi energi ketika saat latihan. Oke. Itu setiap minggu harus nemu. Karena kalau nggak nemu, ngegarap minggu berikutnya males.
Oke. Itu jadi motivator diri sendiri. Apalagi cuaca sekarang kayaknya lebih banyak mengalahkan diri sendiri. Oh, udah kalau cuaca sekarang, saya cuma Januari itu cuma trial doang. Tahun baru trial, nggak ada ngapa-ngapain. Oh iya, ini awal tahunnya masih off season banget nih. Masih susah buat balikin mileage-nya ya. Susah buat ngegarapnya kan hujan-hujan. Aduh, gimana ini susah. Oke, Kang. Bicara soal visualisasi gitu ya. Tadi kita coba lihat ke pas pada saat latihan buat maraton lah gitu. Adakah visualisasi yang paling aneh gitu ketika harus ditemukan dan setelah divisualisasi, kok aneh banget gue bisa menemukan visualisasi seperti ini gitu. Saya pernah ngevisualisasiin lari 10 kilo. Jadi saya bikin visualisasi sejak saya daftar. Ya. Sampai saya ngambil respek, sampai saya tidur di hotel H-1-nya, sampai saya bangun pagi, pasang kaos dengan bibnya, pasang sepatu, berangkat ke gate start, pemanasan di gate start, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, apa saja yang terjadi sepanjang itu, ambil water session, semua saya visualisin sampai finish. Itu mungkin lebih dari 1 jam. Saya gini aja, bayangin semua, saya konsisten bayangin. Dan itu paling aneh, ada nggak sih orang kayak gitu? Sebelum latihan tuh 1 jam. Bukan gitu? Sebelum latihan, tapi di momen saya istirahat sebelum tidur. Oke. Tapi itu ngebangun kepercayaan diri bahwa ternyata saya sempat baca di beberapa artikel gitu ya, bukan jurnal juga, artikel lah orang nulis bahwa otak kita tuh dia nggak tahu apa itu yang nyata dan apa itu yang cuma visualisasi. Oh iya? Iya, dia nggak tahu. Otak kita tuh nggak tahu. Saya baru tahu. Iya, otak kita tuh nggak bisa bedain mana yang nyata, mana yang visualisasi. Oke. Sehingga ternyata dengan visualisasi lari 10 km dengan saya lihat jam kayak gitu kan. Di race kemudian itu, kita tuh ngerasa kita tuh bukan pelari pemula. Kita tuh ngerasa kita tuh udah berkali-kali melakukan itu. Meskipun misalnya kita nggak terlalu sering-sering amat gitu. Ya. Tapi seringnya kan divisualisasikan. Betul. Iya, kayak gitu. Dan itu berhasil Mas Yono. Jadi ternyata faktor visualisasi itu penting, yang paling tidak menurut Kang Narman itu mempermudah kita dan menghilangkan rasa gugup. Satu itu, gitu. Itu penting banget. Satu itu menghilangkan rasa gugup. Kedua, kita menjadi seorang yang profesional. Kenapa? Karena kita sering melakukannya. Otak kita taunya dia sering melakukan itu. Iya, sering melakukan itu. Artinya pengalaman, dan pengalaman itu sangat mahal. Karena yang bikin kita bisa performa, bisa dapetin performa baik, siapapun itu dia harus berpengalaman. Berarti itu menjadi guru yang paling berharga buat Kang Narman. Iya, makanya itu kan pertanyaan yang awal kan tadi, apa yang pernah dilakukan oleh Kang Narman yang aneh? Itu salah satu yang paling aneh. Karena saya nggak pernah dengar orang ngelakuin hal itu gitu. Sebelum tidur visual 1 jam mulai dari daftar sampai lari berkilo-kilonya. Bayangin tubuh saya ada di tempat itu. Saya cium aromanya, saya rasain desir anginnya kayak gitu. Apalagi kalau race kan kita kompetisi dengan, saya bayangin bahkan mungkin wajah-wajah atlet dunia saya bayangin ada di samping kanan kiri depan belakang saya kayak gitu. Istilah katanya manifestasi aja dulu. Ya kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Kang Narman dong. Ini insight yang menarik. Boleh saya minta tepuk tangan buat Kang Narman? Ini insight yang menarik ketika kita ingin dihadapkan pada sebuah kompetisi, ternyata visualisasi menjadi faktor yang paling penting. Dan ternyata memang tidak tidak bisa dilakukan hanya sekali, butuh berkali-kali untuk kita memperkuat. Gitu ya. Dan rata-rata apakah visualisasi tersebut menjadi dejavu gitu? Pernahkah gitu yang dibayangkan pada akhirnya, ini yang gue bayangin nih gitu. Dan ternyata kejadian. Ya, terutama hasil lah. Bisa jadi sih. Maksudnya kadang-kadang kita juga kan suka lupa juga sih. Memori itu real atau memori itu cuma dalam mimpi atau cuma visualisasi. Tapi yang pasti saya pernah ngerasain sesuatu itu terjadi berulang kali gitu. Iya, misalnya kondisi saat ini gitu. Kok saya pernah ngerasain ini, momen kayak gini tuh saya pernah ngerasain. Tapi dalam konteks lari sih mungkin kayak saya nggak inget kali ya kejadiannya. Tapi yang pasti visualisasi itu bisa membuat kita ngerasa bahwa kita tuh sering melakukannya gitu. Berulang kali gitu melakukannya gitu. Solid sekali jawabannya. Ini jadi insight menarik. Nah, ini saya belum menemukan di pembicaraan sama pelari manapun yang memang pada akhirnya lebih mengutamakan faktor visualisasi gitu ya. Karena ya selama ini kita kan taunya ya udah kita latihan dapat hasil, dapat hasil, tapi tidak pernah tidak pernah terpikirkan, terutama buat saya pribadi gitu ya, visualisasi menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan kita dalam performa khususnya lari seperti itu gitu. Dan bagaimana ketika Kang Narman
dihadapkan pada momentum kemarin di BTN Jakim yang cukup membuat gempar jagat sosial media gitu ya, which is nomor maraton menjadi nomor yang paling sakral di sana gitu ya. Bisa, wah itu gimana itu Kang waktu itu Kang? Di detik-detik terakhir sebelum finish tuh, wah masih susul-susulan aja sama Mas Agus Prayogo gitu. Ya, BTN Jakim kemarin saya ikut di kategori full maraton dari kilometer pertama sampai kilometer 30. Ya. Itu lead atletnya itu ya saya hitung selalu tetap ada 8 bahkan mungkin lebih atlet. Oke. Yang dimana nama-nama atlet yang ada di situ bukan nama kaleng-kaleng. Mungkin satu aja nama yang pemula di maraton ya, Narman gitu. Yang lainnya kan kayak Rudy Febriade, Agus Ya. Prayogo dan lain-lain itu kan nama-nama besar yang memang sudah malang melintang di kategori maraton sejak Betul. lama. Dari 1 sampai 30 kita memang semua atlet pastilah maintain dan space ya. Pasti. Semuanya di situ pasti kita punya strateginya masing-masing. Meskipun ya kadang jalan, kadang enggak. Dan strategi refueling juga ketat disiplin. Gelnya, ice tonicnya, airnya kayak gitu. Nah lewat di kilometer 30 sebenarnya kita, saya, Agus Prayogo sama Laude Saprudin waktu itu memang ada sedikit niatan untuk ninggalin rombongan. Oh, Ya, sempat saya sendiri yang ngerasa bahwa daripada kita rombongan terus si 8 atlet itu sampai ke 35, malah kita nggak tahu kompetisi kita itu dengan siapa. Saya ngerasa bahwa ini harus dipersempit nih, orangnya harus dikitin gitu. Oke. Saya naikin pace, itu di Semanggi ya kalau nggak salah ya, atau sebelumnya gitu. Saya naikin pace, ternyata bener. Agus Prayogo sama Laude ngikutin, yang lain ternyata makin jauh gitu kan. Oh. Nah, bener nih. Tapi ternyata saya salah gitu. Saya salah karena memasuki kilometer 35 kok saya capek gitu. Saya ngerasa, wih tadi saya kayaknya overpass deh buat ninggalin Ya. rombongan. Kayaknya Ya. overpass. Dan bener Agus Prayogo, wah masih enak aja nih di samping saya. Laude Saprudin juga kadang maju. Bahkan di kilometer 40 waktu itu saya sempat ketiga kan, posisi 3. Kilometer Masuk GBK 40. itu kan, Ya. masuk GBK lagi kan keluar lagi kan. Betul. Di situ saya, aduh hancur ini. Habis saya nih di kilometer 35 tadi. Saya ngerasa udah nggak pede di situ. Udah sempat pesimis Iya, di situ ya. 2 kilo lagi loh. Kita udah bertiga dan mepet. Cuma saya lihat komitmennya Mas Agus Prayogo gitu kan, panutan kita semua kayaknya dia aja masih segar, masa saya enggak gitu kan. Seusia beliau masih segar segitu ya. Iya, dia masih segar. Oke. Udah dari GBK pintu 7 ya kayaknya kita keluar lagi, masuk nanjak Semanggi kan, kiri kan. Di situ udah bercampur dengan pelari half marathon. Ya. Kan menjelang finish 2 kilo terakhir itu disinilah saya bilang Kompetisi sesungguhnya. disinilah kompetisi sepenuhnya sejujurnya kan ada video banyak kan saya sama Mas Agus Prayogo, wah luar biasa, saya coba tarik ke depan, Mas Agus masih nempel, Ya. tapi Mas Agus tetap dengan strateginya ngikutin, dia ngerasa mungkin saya lebih muda sedikit gitu kan, terus mungkin ngerasa bahwa apapun yang terjadi dia akan terus ngikutin saya. Oke. Dan benar, memasuki kilometer terakhir, masuk ke dalam stadion, kok Mas Agus ini dia mau ke depan enggak, tetap nempel cuma setengah meter. Setengah meter, men kadang sikut-sikutan kayak, enggak sikut-sikutan enggak sih, cuma kadang kerasa gitu lah. Ya, tipis lah ya. Iya tipis. Ya. Waduh beneran ini. Saya ngerasa pas masuk stadion itu kan cuma 500 meter kan, Betul. ini pasti epic gitu kan. Pasti Wah, epic ini. mau bikin momen nih, Iya, bener-bener. pasti epic. Tapi saya udah nggak ngelihat belakang lagi. Itu kan cuma 500 meter menjelang finish kan. Udah nggak ngelihat belakang lagi. Yang saya ingat waktu itu saya harus sprint. Udah. Oke. Iya. Saya ngerasa ada tenaga sedikit buat sprint gitu. Saya sprint. Menjelang 200 meter terakhir kan lurusan itu kan. 100 meter terakhir saya sprint aja. Sebenarnya saya nggak tahu kalau di belakang saya itu masih ada Mas Agus Prayogo. Saya nggak tahu. Saya tahunya pas finish. Wow. Wih, ternyata tadi lengah dikit. Lengah dikit bisa disalip. Saya kaget. Wih, saya dapat posisi pertama, saya kaget banget. Itu memang benar-benar kan cuma 0, sekian detik ya. Iya, selisih tipis Iya, sekali. Iya, tipis sekali. Saya nggak tahu itu. Sebenarnya pas saya sprint itu saya nggak tahu kalau Mas Agus masih ngintilin saya gitu. Wah. Ternyata mungkin Mas Agus juga punya strategi sepertinya. Dia mau coba habisin saya di 100 meter terakhir. Ternyata dua-duanya udah capek kan. Dua-duanya udah capek, saya udah nggak bisa ninggalin jauh. Mas Agus juga nggak bisa nyusul. Ya udahlah Oke. kita finish 1-2 di BTN Jakim kemarin. Luar biasa. Wah. Berapa waktunya, Kang? Kalau boleh di highlight lagi?
Persis itu 2 jam 35 menit. 2 jam 35 menit. Maraton di BTN Jakim tahun lalu ya. Luar biasa. Dan juga membuat heboh lagi di Singapura. Berarti itu kemarin jadi event internasional pertama? Ya, debut di luar negeri itu di debut Singapura. Di Singapura ya. Tapi by the way yang waktu di Jakim seperti goreng-goreng tuh. Pak, brand lokal aja bisa tampil juara 1 gitu. Ya biasalah ya, media lah ya. Ya, gitu ya. namanya juga sosial media. Di sosial media. Iya. Bagaimana rasanya? Tapi sebelum ke Singapura, bagaimana rasanya kemarin? Juara 1 di Jakim waktu itu? Itu kayak sejarah yang apa ya istilahnya buat diri sendiri, buat Narman. Karena jujur, atlet lari pertama yang saya tahu itu Agus Prayogo. Saya lari, salah satu motivatornya itu Mas Agus Prayogo. Wish. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya balik lagi ke tahun 2016 tadi, saya pertama lihat Agus Prayogo itu di berita nasional gitu kan, di sosial media. Ya. Saya selalu bergetar loh kalau lihat Mas Agus Prayogo. Bergetar dalam artian saya, wah hebat ini orang, gila. Idola saya tuh, flash ke 2025 kemarin. Ya. Idola saya ada di belakang saya. Itu saya luar biasa ini kayak, ini mimpi kayaknya gitu Mimpi, kan. Iya kayak mimpi gitu. Bisa berkompetisi dengan idola tuh. Iya. Iya luar biasa ya. Iya. Dan pas di Singapura gimana rasanya? Apa pressure yang dirasakan ketika berkompetisi di luar Indonesia gitu? Sebetulnya kalau di Singapura Marathon kemarin saya sih dalam kondisi yang kurang bagus. Oh, itu gitu. kan baru 2 minggu setelah Borobudur Marathon kan. Ya. Belum full recovery gitu. Oke. Jadi saya berangkat pun saya udah bilang sama tim sponsor. Saya lari semampu saya gitu. Karena Ya. memang kondisinya lagi belum bener-bener pulih gitu. Dan ada drama sedikit. Ada drama apa? Ada drama. Jadi saya tuh targetnya kan sebenarnya ada di 2 jam 45 kan. 2 jam Oke. 45. Meskipun itu target yang jauh kan dari PB kan. Cuma gak muluk-muluk memang belum pulih kondisi. Jadi saya sebut aja angka 2 jam 45. Ya. Dan faktanya saya lari 2 jam 52. Oh. Itu karena saya mampir toilet 3 kali. Waduh, udah 3 kali toilet masih di bawah 3 jam tapi ya? Iya. Karena pace masih pace tinggi. Oke. Iya, itu gara-gara saya kurang pinter lah nge-manajemen makanan saat di sana. Karena otomatis kita pergi ke negara yang baru kita kunjungin kan kulinernya kan. Betul. Kulinernya tentu beda kan. Ya, selalu ada pengalaman lah ya. Iya kayak Tapi gitu. mudah-mudahan, tapi tidak kapok untuk berkompetisi di negara-negara lain dong. Tentu dong, itu salah satu wishlist juga harus dicoba lagi. Coba gitu. lagi Ya, ya, tahun ini oke. mudah-mudahan ada yang... Nanti saya tanya lah, kira-kira tahun ini Kang Narman mau ngapain gitu. Tapi sebelum saya nanya, Kang, bolehlah nanya saya sekali lah, apa gitu. Dari yang udah kita bahas, semua tamu tadi udah saya kasih kesempatan bertanya balik. Mas Yano, Ya, misterius nih kayaknya. mau tetap jadi pelari? Tetap, Tetap jadi pelari? tetap. Tetap jadi pelari. Berarti kalaupun sekarang sibuk banget dengan kegiatan selain lari, Ya. tetap lari itu jadi olahraga yang penting ya buat Mas Yano? Buat saya ya, Ya. saya tuh sebetulnya kalau nggak ada lari ya, saya nggak jalan-jalan kemana-mana. Dan saya yakin kalau saya nggak lari, saya jadi pribadi yang kolot. Ya, maksudnya Kolot, apa ya? ya? Pribadi yang tidak terbuka Iya. gitu. Karena dengan lari ternyata bukan cuman menyehatkan badan, menguatkan mental, pikiran, tapi juga membuka wawasan ternyata Kang. Bener. Karena ya seperti tadi Kang Narman juga sempat bilang kan ketemu banyak orang, kok bisa sedekat itu, kok bisa tercipta koneksi yang secepat itu. Dan ternyata itu yang saya rasakan juga gitu. Ya saya ketemu Kang Narman, saya ketemu teman-teman yang lain gitu kan. Ketika kita mempunyai frekuensi yang sama kok serasa lebih menyenangkan dan bertukar pikiran tuh jadi lebih apa ya, jadi lebih enak untuk ngobrolin hal yang lain. Iya, kayak keluarga lah. Gitu. Betul. Kayak keluarga. Saya setuju soal itu. Iya, makanya itu dia biar bagaimana sesibuk-sibuknya apapun, ya dalam seminggu sekarang dengan kondisi cuaca yang memang lebih banyak saya kalahnya ya, tetap harus ada larinya Kang, kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi kalau bicara soal wishlist tadi ya, sekarang gantian saya nanya lagi, tahun ini Kang Narman mau ngapain? Tahun ini targetnya tetap seperti tahun kemarin, saya maraton juga pasti Ya. nanti. Tapi jujur 2025 kemarin maratonnya terlalu banyak. 5 saya maraton. Kan Dari kalau awal kata target- orang-orang 2 cukup. Iya, 2 cukup. Saya targetnya 3 kok sebenarnya. Oke. Targetnya 3.
Tapi kan ya ada peluang masa nggak diambil gitu kan. Ya. Itu sebenarnya agak ngaco juga. Pada akhirnya itu kan ngeganggu siklus apa istilahnya pola latihan juga kan. Ya. Nah tahun ini mudah-mudahan saya bisa lebih disiplin lagi untuk tetap konsisten dengan target-targetnya tadi. Jangan sampai terlalu over atau jangan terlalu rendah juga gitu kan. Yang pasti tahun ini mudah-mudahan saya masih tetap pengen PB. Udah sebatas itu aja. Iya, udah. Kayaknya nggak muluk-muluk ya. Kalau saya lihat Kang Narman ini R-nya realistis. Iya. Soalnya itu susah. Susah. Itu susah. Ya. Itu target bukan yang target yang sepele loh buat dapet PB. Betul. Di usia saya yang sekarang. Ah berapa sih ah? Gak usah ngomong-ngomong usia lah. Jangan bikin kita yang lebih muda minder ini. Iya maksudnya PB itu sebelum di atas 30 itu agak susah. Oh, saya merasakan sih. Di atas 30 agak susah. Kalau di bawah 30 mungkin gampang lah. Tapi di atas 30 agak susah. Gitu. Tapi apapun itu kita doakan semoga apapun yang Kang Narman jalani di 2026 mendapatkan hasil yang terbaik. Tepuk tangan dulu buat Kang Narman. Luar biasa. Terima kasih. Kesempatan yang sangat istimewa sekali. Saya tidak hanya bertemu Kang Narman di garis finish dan panggung podium aja. Tapi tetap bisa ngobrol-ngobrol walaupun kurang lama ya Kang ya. Tapi mudah-mudahan bisa kita ngobrol lebih lama lagi dan ya mudah-mudahan saya bisa ngobrolnya pas lagi lari bareng gitu ya. Ya boleh tuh. Ayo dong, agendain dong. Ya tapi lari bareng pes saya gak apa-apa ya. Jangan pesnya Kang Narman. Gak apa-apa, larinya ngelup. Oh iya. Lari ngelup, biar saya, ayo lewatin lah. Kayak gitu. Biar saya saya merasa asapin. diledek. Kang Narman tepuk tangan dulu. Pesan singkat Kang. Mungkin buat diri sendiri terutama. Karena saya lihat Kang Narman ini lebih banyak kontemplasi diri nih kayaknya orang. Iya. Gimana Kang? Sebenarnya kalau buat saya sih bukan pesan ya. Saya mau sedikit cerita bahwa saya menemukan dunia itu di lari. Oke. Dan setelah lari, ternyata lari itu bukan cuma soal melangkahkan kaki dengan menggunakan sepatu, bukan. Tapi di lari itu ada semuanya gitu. Saya menemukan ketenangan, saya menemukan kedamaian terhadap diri, saya menemukan bagaimana kita menjalankan pola hidup yang lebih sehat, yang lebih terstruktur. Apalagi di zaman sekarang kan kita tahu yang namanya penyakit metabolik itu kan semakin banyak ya. Mungkin kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, semuanya tinggi, kadar-kadar body mass index-nya ngaco semua. Di lari saya nemuin jalan buat kita terhindar dari ancaman-ancaman kesehatan, terutama yang metabolik kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum lari, ayo dong lari. Kalaupun nggak lari ya maksudnya olahraga gitu kan. Nggak semua orang memang bisa lari. Ada beberapa individu yang dengan kelebihan berat badan yang terlalu kan. Itu kan mungkin berbahaya buat lututnya kan. Ya, intinya harus olahraga. Kita harus balik lagi ke ajaran nenek moyang. Kalau saya kan di Baduy ya, itu udah diajarin. Kalau di Baduy itu kan ada yang namanya siling asah siling asuh kan. Siling asuh. Itu harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa kita tuh harus saling ingatan untuk pertama. Kalau sekarang kita jangan tanya apa kabar. Kalau sekarang saya lebih setuju, udah olahraga belum? Gitu. Udah olahraga belum? Gitu. Terima kasih banyak Kang Narman untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya yang sangat. Ini menarik sekali tentang visualisasi dan semoga apapun yang Kang Narman kejar di tahun ini semakin bisa terkejar dengan target yang realistis dan paling tidak hasilnya bisa lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin, terima kasih Mas. Oke baiklah kalau begitu cerita dari podcast edisi kali ini kita tutup dulu bersama saya Yano sebagai host kalian. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan juga bintang tamu saya Kang Narman. We are sign out and bye-bye. Terima kasih semuanya sampai berjumpa di episode yang selanjutnya. Thank you. Thank you.